Halo teman-teman, nah hari ini kita akan membahas topik yang sangat hangat banget nih untuk kita bahas bersama-sama, yaitu terkait dengan kehamilan yang tidak dikehendaki di kalangan remaja. Nah, kehamilan yang tidak dikehendaki di kalangan remaja merupakan permasalahan yang sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Umumnya permasalahan ini diakibatkan karena adanya perubahan perilaku seorang remaja ketika berada pada fase remaja, yang juga diperparah dengan kurangnya pengetahuan tentang reproduksi yang baik, sehingga remaja cenderung untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat negatif. Salah satunya adalah pergaulan bebas yang dapat mengarah kepada seks bebas. Nah, perilaku seks bebas di kalangan remaja ini umumnya diakibatkan karena beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama yaitu adanya perubahan hormon ketika kita berada pada fase remaja, di mana organ seks kita mulai matang dan memerlukan media sebagai tempat penyalurannya. Kemudian yang kedua yaitu adanya kesalahan persepsi di kalangan remaja, di mana salah satu persepsinya mengatakan bahwa pembuktian cinta itu selalu dilaksanakan dalam bentuk hubungan seks. Nah, di mana apabila salah satu pasangannya menolak, maka pasangannya dianggap setia dan diancam untuk putus. Ketika seorang wanita yang hamil duluan nikah dan tidak dapat pertanggungjawaban dari pria tersebut, tentunya akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara aborsi. Aborsi ini merupakan suatu proses yang dimana mengakhiri kehamilan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi janin yang belum dapat tumbuh di luar kandungan. Nah, aborsi ini terdapat dua, yaitu dengan cara spontanitas, yaitu dengan cara tanpa adanya upaya, dan yang kedua yaitu dengan cara buatan, yaitu dengan adanya upaya. Halo teman-teman, nah ternyata ada beberapa fakta baru nih bahwa aborsi itu tidak semuanya dilarang loh. Ada juga aborsi yang memang diizinkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu pada kehamilan usia dini yang dapat mengancam nyawa ibu dan juga janin. Hal ini dikarenakan pada usia dini, rahim seorang wanita masih belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal sehingga dianggap berbahaya. Kemudian yang kedua, yaitu apabila janin tidak dapat berkembang di dalam tubuh sang ibu dan juga mengalami cacat bawaan. Nah, pada hal ini umumnya janin tidak akan dapat bertahan hidup, baik itu di dalam ataupun di luar dari tubuh sang ibu. Kemudian yang ketiga, yaitu pada kasus pemerkosaan. Nah, umumnya pada kasus pemerkosaan ini, seorang wanita belum siap untuk menjadi ibu karena dipaksa, sehingga secara kondisi fisik dan juga mentalnya itu tidak siap, sehingga perlu adanya pendampingan dokter dan juga psikologis. Dan tidak jarang pada kasus ini dilaksanakan aborsi untuk menghilangkan stres yang dialami oleh sang ibu. Umumnya remaja melakukan kegiatan aborsi secara diam-diam dan tidak mengkomunikasinya kepada pihak keluarga. Hal ini sangatlah berbahaya sebab dapat berakibat fatal bagi kesehatan, apalagi jika dilakukan tidak menggunakan peralatan yang sesuai. Hingga oleh karena itu, orang yang tidak memiliki keahlian medis, dampak ini sangatlah mengerikan, mulai dari dapat mengakibatkan pendarahan berat akibat tidak ditangani oleh dokter yang bersertifikasi, selanjutnya dapat mengakibatkan kerusakan pada rahim. Akibat pemutusan habis secara paksa, hal ini akan mengganggu fungsi rahim secara normal, serta yang paling parah adalah kemandulan karena rahim yang rusak. Berikut ini adalah beberapa solusi yang dapat saya lampirkan untuk mengatasi permasalahan tentang aborsi. Yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada para remaja. Karena maraknya sekarang pembelajaran tentang yang dipelajari oleh para remaja adalah mengenai sistem reproduksi pada sudut kenikmatan, tanpa memandang efek-efek negatif di kemudian harinya. Dan yang kedua adalah menanamkan kembali nilai-nilai norma sosial dan juga keagamaan akan penting dan mulianya untuk menjaga kehormatan diri. Di kebanyakan para remaja ini karena memang sejak kecil sudah dijauhkan oleh norma-norma yang mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, menguatkan kembali kontrol sosial di masyarakat. Tidak dipungkiri, yang menjadi remaja bebas melakukan apa saja adalah karena semakin melemahnya kontrol sosial dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Misalnya saja ada pasangan pelaku pacaran yang diperbolehkan oleh orang tuanya untuk berduaan di dalam kamar. Dan yang terakhir, bagi para penyandang PAS, dapat kita tolong dengan memberikan pelayanan konseling serta dukungan sosial untuk bangkit kembali menjadi kehidupan secara normal dengan diiringi taubat dan yang sebenarnya.